Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita coba belajar membaca memaknai kitab Nurud Dhalam Syarhu Mandhumati Aqidatul Awam. Ini ada kitab Aqidatul Awam yang sudah kita kenal, kemudian dinadhamkan oleh Syekh Marzuki. Kemudian nadhamnya disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau memberi nama dengan Nurud Dhalam. Karangan Syekh Alim Allamah Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari rahimahullahu ta'ala. Ini cetakan Darul Hawi. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Langsung ke isi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan. Bermula segala puji itu bagi Allah, alladzi yang an'ama memberi nikmat ianya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Nikmat apa? Bil irfan, nikmat dengan ma'rifah. Bil irfan muta'alaq kepada an'am. Wa akramahum min madzidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan, dan telah memuliakan ya Allah akan mereka para ibad, para hamba, min madzidi fadlihi dari tambahan karunia-Nya Allah, ditambah bi ru'yatihi dengan melihatnya Allah fil jinan dalam sorga. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam. Aku bersyahadah, aku bersaksi bahwa sungguh hal dan sya'an itu la ilaha, tidak ada ilah kecuali Allah, al-malikul allam, raja yang maha mengetahui. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Aku bersyahadah bahwa sungguh junjungan kita, siapa beliau Nabi Muhammad itu hambanya Allah, wa rasuluhu dan rasulnya Allah, siapa beliau sahibu a'lal maqam, pemilik makam yang tinggi, yaitu maqam mahmud, makam syafaat. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam. Bermula salah dan salam itu senantiasa tercurah kepada siman, kepada orang yang mengutus akannya oleh Allah, rahmatan lil anam, sebagai rahmat bagi segala manusia, atau anam ya, makhluk yang berakal. Idh laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Karena kenapa Nabi dianggap rahmat lil anam? Karena laulahu, jikalau tidak bermula dianya Nabi itu yang maujud, khabar laula mahdhuf. Karena jikalau tidaklah bermula dianya Nabi itu yang maujud, lakanat ahwaluhum, sungguh adalah kondisi mereka anam itu aqbaha, lebih jelek, minal an'am, daripada binatang ternak. Wa ala alihil bararatil kiram, dan salawat dan salam kepada keluarganya Nabi. Al-bararah jamak dari birrun, al-bararah ya, atau jamak dari barun, kepada keluarga Nabi yang baik-baik mereka, al-kiram lagi yang mulia. Wa ashabihi masabihid dhulam, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Siapa sahabat? Masabihid dhulam, lampu penerang kegelapan. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada semua pengikut bagi mereka, mereka al dan ashab, mengikut bi ihsanin dengan baik, ila yaumi, ila yaumi, ila yaumi, ila yaumi, kita mudhaf berarti enggak boleh pakai tanwin. Ila yaumi tantiqu fihi, kepada hari. Oh, berarti ini naat. Ila yaumin tantiqu fihi jami'ul a'dha, kepada suatu hari yang akan berbicara dalamnya hari jami'ul a'dha, oleh semua anggota badan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Yasin. Wa yabkamu fihil lisan, dan membisu padanya yaum, padanya hari, oleh lidah-lidah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil awqat wal awan. Akan salat dan salam maf'ul mutlak,
akan sholah dan salam daimaini yang abadi keduanya, mutalazimaini yang saling melazimkan, yang melekat keduanya, madamatil auqat selama abadilah oleh waktu dan masa. Awan ini jamak dari anon. Jadi selama waktu masih ada, terus berputar, selama itu pula selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia. Amma ba'du, adapun sesudahnya, sesudah basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fayaqulul faqiru li ghufranil azizil jabbar. Maka berkatalah oleh seorang yang benar-benar butuh. Butuh bagi apa? Li ghufranil aziz. Bagi keampunan dari Allah yang maha aziz lagi maha jabbar. Nah, beliau butuh kepada keampunan Allah. Kenapa? Likasratiz zunubi wal auzar. Karena banyaknya zunub dan auzar. Karena banyaknya dosa dan kesalahan. Siapa al-fakir? Muhammadun Nawawiyus Syafi'iyu. Nama beliau Muhammad Nawawi Asy-Syafi'iyu, yang bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Hadza syarhun munifun. Bermula ini itu satu syarah yang munif, yang istimewa, yang tinggi. Hadza syarhun munif. Bermula ini itu satu syarahan yang munif, yang bagus. Wa fatkun darif. Satu uraian yang bagus, alal mandumatil mulaqabati bi aqidatil awam, terhadap satu nazam yang dinamakan akan dianya nazam, yang dilakap akan dianya nazam dengan aqidatil awam. Kata beliau, ini satu syarahan yang bagus terhadap satu kitab mandumah nazam yang dikenal dengan aqidatil awam. Li Syekhil Alimil Lauzu'i. Milik siapa Aqidatul Awam? Milik Syekh yang alim Al-Lauzu'i. Lauzu'i ini sangat cerdas. Seorang Syekh yang alim lagi cerdas. As-Sayyidi Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Beliau Habib. Al-Maliki, yang bermadhab Maliki. Wa sammaituhu Nurad Dhalam ala Aqidatil Awam. Saya namakan akan ini syarah akan Nurad Dhalam ala Aqidatil Awam. Wa qasdi bihin naf'uli wa limisli minal mubtadi'in. Bermula tujuan saya dengan ini syarah itu bermanfaat bagi saya, wali misli, dan bagi orang-orang seperti saya, minal mubtadi'in, dari para pemula. Ini tawadhu Syekh Nawawi. Wa qasdi, bermula tujuan saya dengan ini syarah itu an-naf'u, bermanfaat untuk saya, wali misli, untuk orang seperti saya, minal mubtadi'in, dari para pemula. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, sekalipun bukanlah aku itu orang yang ahli lidzalik, bagi demikian untuk mensyarah satu kitab. Tawazu. Nafa'allahu bihi kulla salik, semoga memberi manfaat oleh Allah dengannya syarah kulla salik, akan setiap si salik. Salik maksudnya setiap si talib, setiap orang yang mau mempelajari kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kitab ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. I'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku semuanya, anna sababa hadhil mandumati anna nadhima ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh sebab ini nadam, sebab Syekh Marzuki menadam kitab Aqidatul Awam. Bahwa sungguh sebab ini nadam itu anna nadim, bahwa sungguh nadim yaitu Syekh Marzuki itu ra'an nabiyya, beliau melihat Nabi fil manami, dalam tidur, akhir lailatil jum'ah, pada akhir malam Jumat, min awwali jum'atin, dari awal Jumat, min syahri Rajab, dari bulan Rajab. Artinya di awal Jumat bulan Rajab beliau bermimpi melihat Nabi. Sadisi yaumin hisaban, yang ke-6 hari nisbah perhitungan. Tanggal 6 lah, tanggal 6 bulan Rajab. Min syuhuri sanati alfin wa mi'ataini wa samanin wa khamsina hijriyatan. Dari bulan-bulan tahun 1258. Samanen kita baca, ada ya yang hilang, mangkus. Pada tahun 1258 Hijriah. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulah, dan bermula sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum itu waqifun, mereka berdiri haulahu, di sekelilingnya Nabi. Ketika beliau bermimpi melihat Nabi di malam Jumat, sahabat Nabi ada di sekitar Nabi.
Wa qala lahun nabiyyu, dan berkata baginya Syekh Marzuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, Iqra mandumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah wa nalal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitab was sunnah. Apa kata Nabi kepada Syekh Marzuki dalam mimpi? Iqra, baca olehmu mandumatat tauhid, akan nadam tauhid. Mandumah nadam allati, yang bermula siapapun yang menghafal ia akannya mandumah, dakhalal jannah, niscaya masuk ia akan surga, nalal maksud, mendapati ia akan maksudnya, min kulli khair, dari segala kebaikan, wafaqa, muwafakat ia akan kitab dan sunnah. Wahai Marzuki, gitu bahasanya, bacalah nazam tauhid, yaitu satu nazam yang siapa yang menghafalnya akan masuk surga, dia akan mendapatkan segala kebaikan, dia juga telah mengikuti Quran dan sunnah. Faqala lahu, maka berkata ya Syekh Marzuki baginya Nabi, wa matil kal mandumatu ya Rasulullah, apakah itu nadam wahai Rasulullah? Berumlah, apakah itu nadam ya Rasulullah? Nadam yang mana ya Rasulullah yang harus saya baca? Faqala al ashabu lahu, maka berkatalah oleh para sahabat-sahabat Nabi, berkata baginya Syekh Marzuki, isma' min Rasulillah ma yaqul, dengar olehmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yaqul, akan apa yang akan Rasulullah katakan. Nah, dengar coba. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan olehmu hai Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani. Nah, ini awal nazam nanti kan. Faqala, maka berkata ya Syekh Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha, hingga akhirnya mandumah. Yang mana akhir mandumah? Wa huwa qauluhu, dianya akhir mandumah itu ucapannya Syekh Marzuki nanti. Wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, dan suhuf Khalil. Khalil di sini maksudnya Nabi Ibrahim, dan suhuf Nabi Ibrahim, dan suhuf Kalim. Kalim yaitu kalimullah Nabi Musa. Suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, fiha, yang dalamnya suhuf itu ada kalamul hakam, kalam yang sangat bijak, al-alim, kalam dari Allah yang maha tahu. Jadi ini udah akhir kitab ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u, dan bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasma'uhu, mendengar ya akannya Syekh Marzuki yang sedang membaca nazam. Falamma istaiqadha min manami qara'a ma ra'ahu fi manamihi fawajadahu mahfudan 'indahu min awwalihi ila akhirih. Maka manakala istaiqadha, terbangun ianya Syekh Marzuki, min manamihi, dari tidurnya, qara'a, niscaya membaca ya beliau, ma ra'ahu, akan apa yang telah beliau lihat akannya dalam tidurnya. Ketika beliau sadar, beliau membaca kembali apa yang beliau ingat dalam tidurnya. Fawajadahu mahfudan, maka beliau mendapati akannya ma ra'ahu, akan yang terhafat, indahu, di sisinya Syekh Marzuki, min awalihi, dari awalnya ma, ila akhiri, hingga akhirnya ma. Ternyata begitu beliau bangun, beliau hafal semuanya, persis seperti yang beliau hafal dalam tidur, dalam jaga pun terhafal. Nah, ketika itu beliau belum mulai menulis nazam ini. Kemudian ada kejadian lagi. Summa lamma kanat lailatul jum'ati allati hiya lailatus samini wal 'ishrina hisaban. Kemudian manakala adalah malam Jumat. Kemudian manakala adalah malam Jumat, Jumat allati hiya, yang dianya Jumat itu lailatus samin, malam ke-8, wal 'ishrin, malam ke-28, hisaban, nisbah perhitungan, min syahri Dzulqa'dah, dari bulan Dzulqa'dah, ra'an nadhimul nabiyya, melihat kembali oleh nadim akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marratan saniyah, pada kali yang kedua. Jadi di malam 28 bulan Dzulqa'dah, Syekh Marzuki bermimpi kembali melihat Nabi kali yang kedua. Waktu sahari, pas waktu sahur, fil manami, dalam tidur. Faqala lahun nabiyyu, maka berkata bagi beliau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Iqra' ma jama'tahu, kumpulkan oleh, baca olehmu akan apa-apa yang telah engkau kumpulkan akannya. Ma fi qalbik, baca olehmu akan apa yang telah engkau kumpulkan akannya dalam hatimu, maksudnya yang telah engkau hafal. Faqara'ahu min awalihi ila akhirih, maka membaca ianya Syekh Marzuki ma, akan ma tadi, ma jama'a, maka membaca ianya Imam Syekh Marzuki akannya ma, min awalihi, dari awalnya ma, ila akhirih, hingga akhirnya ma. Wa huwa waqifun baina yadayhi,
Padahal dianya Syekh Marzuki itu yang berdiri di hadapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi maksudnya. Beliau ketika membaca nazam itu merasa berada di depan Nabi, wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, dan bermula sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum itu waqifun, mereka berdiri semua, haulahu, di sekelilingnya Nabi. Yaqulun, mereka berkata amin amin ba'da kulli baitin min hadhil mandumah. Mereka para sahabat berkata amin sesudah setiap bait daripada ini nazam tadi. Falamma khatama qira'atahu, manakala menyudahi, mengakhiri, mengkhatamkan ianya Syekh Marzuki akan bacaannya, qala lahun Nabi, berkata baginya Syekh Marzuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Waffaqakallahu ta'ala lima yurdih. Semoga memberi taufik akan engkau oleh Allah Ta'ala bagi apa yang membuat ridha ia akannya Allah. Wa qabila minka dzalik, dan semoga menerima ya Allah dari dirimu akan demikian. Wa baraka alaika wa alal mu'minin, semoga memberkahi ya Allah kepadamu dan kepada semua orang yang beriman. Wa nafa'a bihal ibad, semoga memberi manfaat ya Allah dengan nyaman tumah akan para hamba Allah. Amin. Nah, ini ceritanya. Jadi beliau luar biasa bermimpi ketemu Nabi 2 kali sebelum menulis kitab Mantumah Kifayatul Awam. Kita lihat satu. Jadi semoga Allah memberi manfaat dengannya kitab kepada semua hamba. Ini ada penjelasan kaifa la yakunu dzalik. Bagaimana tidak adalah demikian? Bagaimana bisa tidak bermanfaat? Waqad hawat hadhil mandumatu khulasata aqidati ahli sunnah. Dan sungguh telah mengandung oleh ini nazam akan inti dari akidah ahli sunnah. Ya, akidah ahli sunnah ya tentu saja bermanfaat, karena dalam kitab Aqidatul Awam ini mengandung intisari dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan kaki kita baca, matannya kita lewati dulu. Ini matannya dikit lagi. Ini catatan kakinya. Dan bermula mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun, itu benar. Kama qala, sebagaimana telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri berkata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat dia akan aku dalam mimpi, maka sungguh telah melihat dia akan aku. Orang yang melihat Nabi dalam mimpi benar-benar dia Nabi. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menjelma ia denganku. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Barang siapa yang melihat ia akan aku, maka sungguh telah melihat ia kebenaran. Fa inna syaitana la yatadayyabi, karena sungguhnya syaitan itu tidak bisa menghiasi diri ia denganku. Syaitan tidak bisa menyerupaiku. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Wa ru'yas salihatu kallati waqa'a lil muallifin nazimi Said Ahmad Al-Marzuki rahimahullah minal mubasyirat. Dan bermula mimpi benar, mimpi soleh kallati, seperti mimpi waqa'at yang terjadi ia bagi muallif nazim, yaitu Said Ahmad Marzuki rahimahullah, itu minal mubasyirat khabar ru'yas salihah, mimpi-mimpi yang saleh, mimpi-mimpi yang bagus dan benar, seperti mimpi yang terjadi bagi Syekh Marzuki, itu minal mubasyirat, sebahagian dari kabar gembira yang datangnya dari Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, lam yabqa minan nubuwah illal mubasyirat, tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Tidak tersisa dari kenabian. Dari kenabian apa? Wahyu Allah yang Allah berikan kepada para nabi tidak ada lagi sekarang. Yang ada hanya mubasyirat, kabar-kabar gembira yang datang lewat mimpi. Inilah salah satunya. Qalu, mereka berkata, para sahabat Nabi, wa mal mubasyirat, apa itu mubasyirat ya Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, ar-ru'yas salihah, mimpi-mimpi yang saleh, mimpi yang benar. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Wahiyya juz'un min sitten wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan dianya ru'yah, dianya mimpi itu satu bahagian dari 46 bahagian kenabian. Jadi bahagian yang didapatkan oleh Nabi itu ada 46. Bahagian kecilnya yaitu mubasyirat, mimpi-mimpi benar.
Kama warada sebagaimana yang warid ia fil hadisil marwi fi sahihaini dalam hadis yang diriwayatkan dalam sahihaini. Wa mislu hadhihi ru'ya lam taqa' lin nadim faqat. Bermula seperti ini mimpi itu tidak terjadi bagi nadim saja. Bukan hanya nadim saja yang bermimpi seperti ini. Bal wali ghairihi, bahkan bagi selainnya nadim juga. Ulama-ulama lain siapapun bisa bermimpi ketemu Nabi. Fa innal imam asy-Syatibiyya, sesungguhnya Imam Asy-Syatibi, lamma atamma mandumatahu syahirah, manakala menyempurnakan ianya Syekh Syatibi akan nadamnya yang terkenal dengan Syatibiyah. Syekh Syatibi mengarang nadam namanya Syatibiyah. Maka sesungguhnya Imam Asy-Syatibi manakala menyempurnakan ia akan nadamnya yang terkenal dengan Syatibiyah, ra'a, beliau bermimpi, annahu, bahwa sungguhnya beliau yaqra'aha, membaca ia akannya mandumah amaman Nabi, di depan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala lahu, maka berkata baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hafidhaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafal akannya nadam niscaya masuk surga. Jadi maksudnya ya menghafal nadam berarti meyakini tentang keesaan Allah, sifat-sifat Allah, beramal dan seterusnya, insyaallah akan membawa kita ke surga Allah. Dikit lagi mukaddimah. Kemudian kita ulang. Summa su'ilan nadim. Kemudian ditanyakan akan nadim. Syekh Marzuki ditanyakan orang. Kapan ditanyakan? Ba'da itla'in nasi ala tilkal mandumah. Sesudah memperlihatkan manusia. Maksudnya ini idhafah. Idhafah masdar, fa'ilnya mahdhuf. Sesudah memperlihatkan oleh beliau kepada manusia ala tilkal mandumah, atas demikian nadam. Ketika beliau sudah membuat nadam, beliau memberitahukan kepada orang-orang. Ketika itu beliau ditanyakan. Fa'ajaba su'alahum, maka menjawab ianya Syekh Nadim akan pertanyaan mereka. Nah, ini belum dijelaskan pertanyaan tentang apa. Pokoknya beliau menjawab, fazada 'alaiha mandumatan min qaulih, maka menambah ianya beliau 'alaiha di atasnya nadam, mandumatan akan satu nadam lagi, min qaulihi dari ucapannya beliau. Mestinya terakhir nadam tadi udah di atas tadi. Karena ada pertanyaan, beliau jawab, beliau tambahkan satu bait lagi, yaitu wa kullu ma atabihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Bermula setiap apapun atabihi yang dibawakan dengannya oleh Rasul, setiap apapun yang Rasul bawa itu fahaquhu, maka bermula haknya ma itu at-taslim, tunduk dan qabul, menerima. Apa yang datang dari Rasul, kalau memang sanadnya sahih, kita tugasnya menerima. Sami'na wa ata'na, enggak banyak protes. Ila akhiril kitab, hingga akhir kitab. Qala Nadim radhiyallahu taala anhu, berkatalah oleh Nadim radhiyallahu anhu taala, apa kata beliau? Baru masuk dalam isi kitab. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Ini insyaallah kita hafal ini. Biar masuk surga bersama-sama. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.